Salam kebaikan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai kebutuhan dan keinginan. Tetapi sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Dua hal ini sangat berpengaruh ataupun sangat dekat kaitannya dengan kehidupan kita. Maka penting rasanya untuk kita bisa memahami dua makna antara kebutuhan dan juga keinginan. Pada umumnya kebutuhan itu didasari atau diakari dari kebijaksanaan. Mengapa? Karena dengan kita memiliki kebijaksanaan, kita akan bisa menilai mana hal yang penting, mana hal yang bermanfaat, mana hal yang tidak perlu kita kejar, dan itu adalah kebutuhan. Maka hal yang paling terpenting agar kita bisa eksis, kita bisa hidup ini adalah sandang, pangan, dan juga papan, ataupun yang sering disebut sebagai pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Inilah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi ketika hidup kita minimal bisa dinyatakan sebagai kehidupan yang aman dan juga nyaman. Sebaliknya, keinginan adalah sesuatu yang kita miliki ketika muncul nafsu ataupun hasrat. Biasanya hal ini terjadi karena kita terlalu berpandangan pada hal-hal yang ada di luar. Contoh, ketika tetangga kita mempunyai mobil yang baru, maka kita berkeinginan untuk mendapatkan. Meskipun kita tahu secara kemampuan kita sulit untuk mencapai itu dalam waktu yang dekat, tetapi dengan berbagai cara kita berupaya untuk mendapatkan itu dengan bermacam cara, dengan bermacam alat, dengan bermacam kegiatan. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan itu? Dan sebenarnya kita tahu kebermanfaatan dari apa yang dicapai orang lain itu bagi kita tidak berarti besar. Oleh karena itu penting untuk kita tahu dan sadar bahwa keinginan itu kalau tidak kita kontrol maka akan menjadi keinginan yang membawa kita pada penderitaan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah seseorang yang memiliki keinginan atau berkeinginan untuk mendapatkan dan juga mencapai sesuatu itu salah? Dan dengan jelas saya akan menjawab tidak. Selama ada unsur-unsur ataupun ada faktor-faktor yang harus terpenuhi ketika kita ingin merealisasi sebuah keinginan. Yang pertama adalah baiknya keinginan yang kita miliki itu bermanfaat. Bermanfaat bagi diri sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain. Dan ini jelas bahwa kita harus mampu untuk memilih mana keinginan yang membuat kita ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan jangan pernah berupaya atas keinginan yang kita dapatkan itu dari mencelakai ataupun dari merendahkan orang lain. Karena sebaik-baiknya kita mendapatkan atau mencapai sesuatu, kalau itu dengan menyakiti dan membuat orang lain menderita, apa gunanya? Oleh karena itu, keinginan yang kita capai itu harus bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, memberikan meaningful, memberikan arti bagi kehidupan kita. Yang kedua adalah sebaiknya kita memiliki keinginan yang membawa kita pada perkembangan ataupun kemajuan. Jangan membawa kita pada penurunan ataupun kemunduran, baik itu secara materi maupun secara spiritual. Oleh karena itu penting untuk kita bisa memilih apakah keinginan kita ini mencapai sesuatu yang kita inginkan ini membawa kita pada hal yang lebih baik. Kalau hanya pada hal yang buruk, tidak baik, menderita, lebih baik kita tidak melaksanakan atau tidak mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, kita harus mencoba untuk memiliki visi bahwa keinginan yang kita lakukan ini baiknya membawa kita ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah kita harus bisa mengukur keinginan yang kita realisasi atau ingin kita capai itu dari kemampuan kita. Ada satu istilah, jangan kita hanya bermimpi tetapi kita tidak melakukan aksi. Maka itu akan hanya sebatas hayalan. Apa itu hayalan? Kita hanya akan terbatas di angan-angan, kita hanya akan membayangkan, kita akan hanya berharap tanpa kita melakukan sesuatu. Oleh karena itu, ketika kita memiliki keinginan dan tujuan yang jelas, maka berupayalah untuk kita mencapai hal tersebut. Ya jelas, dengan cara-cara yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan melibatkan orang-orang yang baik, dan dengan upaya-upaya ataupun dengan niatan yang baik pula. Dan yang jelas bahwa keinginan yang kita dapatkan ini harus sesuai dengan kemampuan kita. Kita boleh berpikiran ke depan, tetapi kita harus bisa mengukur agar
kita tidak terlalu menderita untuk mencapai hal tersebut. Memang di dalam fenomena kehidupan untuk mencapai kebaikan dan kesuksesan itu perlu untuk bekerja keras, perlu untuk semangat, perlu untuk pantang menyerah, dan perlu untuk jauh lebih semangat dibandingkan orang-orang biasa. Tetapi kita harus bisa mengukur seberapa maksimal kita bisa melakukan itu. Mengapa? Karena kalau kita sudah memiliki tujuan dan angan-angan, sedangkan tujuan itu sangat-sangat jauh dan sangat-sangat tidak realistis untuk kita capai, itu hanya akan membuang-buang waktu. Maka capailah ataulah bikin suatu tujuan atau keinginan yang jelas-jelas bisa kita capai. Dan makna dari keinginan itu harus baik agar bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, ukurlah keinginan yang kita miliki, saya dan juga kita semua, dari 3 aspek: kebermanfaatan, kemudian memberikan kemajuan kepada diri kita atau tidak, dan yang terakhir adalah sesuai dengan kemampuan ataupun sesuai dengan level kita atau tidak. Dengan memiliki 3 hal ini, maka kita akan jauh lebih bijaksana menentukan arah kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka kebutuhan dan keinginan sama-sama berguna dan sama-sama memiliki prioritas di dalam kehidupan kita. Dengan kebutuhan, kita akan bisa hidup dengan aman dan nyaman. Sedangkan keinginan yang baik akan membawa kita ke arah yang lebih maju. Dan jangan pernah keinginan-keinginan yang baik itu diselipi dengan niatan-niatan yang tidak baik. Intinya, perilakulah tetap hal yang baik, perilakulah dengan hal yang maksimal sesuai dengan apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi keinginan yang baik, harapan, dan juga cita-cita yang sudah kita tentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini membuka wawasan kita agar kita bisa memilih prioritas mana yang akan kita miliki terlebih dahulu. Kebutuhan, keinginan, agar semuanya bisa seimbang dan semuanya bisa memberikan manfaat bagi diri kita dan orang lain. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen, dan juga subscribe, karena itu gratis dan itu akan memberikan kebaikan bagi diri kita, dan apalagi kalau kita bisa men-share kepada orang lain agar orang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita dapatkan sekarang ini. Terima kasih dan sampai jumpa.